Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yusua Pangalila dengan NIM 2108 1102 0122. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas buku dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul materi ulasan buku dengan dosen pengampu Dr. Anda Jaina Imbang M.Hum. Pada struktur yang pertama yaitu identitas, buku ini memiliki judul Efektif Eksekutif. Yang menulis buku ini Peter F. Drucker. Penerbit Serambi Ilmu Semesta, tahun terbit 2006, jumlah halaman 345, penerjemah Yuliana Lupito. Orientasi. Buku ini ditulis oleh Peter Ferdinand Drucker 1909 sampai 2005. Peter D. adalah orang Amerika keturunan Austria. Ia adalah seorang konsultan manajemen, pelatih, pengajar, dan penulis. Kebanyakan tulisannya berkontribusi pada fondasi filosofi praktis bisnis modern. Peter D. adalah juga seorang pemimpin dalam pengembangan konsep manajemen modern dan menemukan konsep manajemen berdasarkan tujuan objektif dan pengendalian diri, self-control, dan telah seringkali disebut sebagai bapak pendiri konsep manajemen modern. Tafsiran isi. Pemimpin yang efektif adalah sebuah kemampuan yang dapat dipelajari dari proses belajar yang lama dan bukan sesuatu yang dilahirkan secara alamiah. Peter D. telah melakukan penelitian selama puluhan tahun. Menurutnya, hanya dengan proses belajar, dan belajar, kemampuan seorang eksekutif dapat diasah menjadi pemimpin yang efektif. Manajemen waktu, penelusuran waktu, pengaturan waktu, konsolidasi waktu. Seorang eksekutif atau pemimpin perusahaan misalnya diakseptasi untuk membangun perusahaan, memimpin sebuah tim untuk menciptakan produk yang bernilai, produk yang laku di pasar, stabilitas produk dari laba, memperluas pasar, menciptakan inovasi atau hal berupa lainnya. Untuk dapat melakukan proses latihan ini, seorang pemimpin harus terlebih dahulu membuat kejelasan, clarity, terhadap fokus dan tujuan setiap anggota organisasi, sehingga dapat bergerak menuju arah yang ditentukan oleh seorang pemimpin. Dengan latihan membuat kejelasan semacam ini, Anda dapat melihat gap yang ada saat ini untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian menentukan sebuah cara untuk memperbaiki atau melakukan improvisasi terhadap masing-masing anggota termasuk pemimpin. Cara-cara yang diambil adalah kontribusi yang harus relevan terhadap tujuan tersebut, dari mampu menutup gap yang ada saat ini untuk mencapai tujuan dengan gap yang dituju tersebut. Seorang pemimpin untuk membangun organisasi dengan kekuatan inti. Pemimpin yang efektif dapat memperhatikan setiap potensi kekuatan inti dan menggunakan kekuatan inti tersebut untuk membangun organisasi yang sangat kuat. Pemimpin yang efektif adalah ia yang mampu membuat kekuatan menjadi lebih produktif. Pada dasarnya, pemikiran ini didasari oleh Peter D. bahwa setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan inti. Peter D. mengatakan bahwa orang yang berfokus untuk memperbaiki kelemahannya akan berakhir menjadi orang-orang yang tidak unggul atau berkemampuan rata-rata. Pemimpin yang efektif disarankan untuk sangat berfokus terhadap kekuatan dan mengabaikan kelemahan yang ada. Latihan ini dapat dilakukan dengan cara melatih secara keras dan terus-menerus
terhadap kekuatan inti yang Anda miliki, sehingga kelemahan menjadi tidak relevan. Membangun dengan kekuatan daripada kelemahan. Kelemahan dan kekuatan yang dimaksud di sini adalah tentang kemampuan dan keadilan seseorang. Misalnya, seseorang bisa saja memiliki keahlian akunting, memiliki kekuatan untuk menganalisa angka-angka pada laporan keuangan. Seorang manajer memiliki kekuatan untuk memimpin sebuah tim mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya, mereka pasti memiliki sebuah kelemahan. Pemimpin yang efektif mampu melakukan penilaian dan identifikasi terhadap kelemahan dan kekuatan semacam itu. Kemudian beralih dan fokus untuk melipat gandakan kekuatan sehingga membuat kelemahan tersebut menjadi tidak relevan. Salah satu konsep yang paling penting dalam latihan pengambilan keputusan yang efektif adalah konsep boundary condition. Konsep ini berbicara tentang bagaimana seorang mengambil keputusan, mengetahui kondisi tertentu yang menjadi prasyarat dalam pengambilan keputusan yang efektif. Pemimpin harus mengetahui prasyarat apa yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang efektif dan tepat. Evaluasi. Kemampuan analisis dan pengambilan keputusan, kemampuan memotivasi, kemampuan komunikasi dan mendengarkan, kemampuan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kemampuan mendelegasikan tugas atau wewenang, dan tanggung jawab. Dengan buku Pemimpin yang Efektif, kita bisa menambah wawasan mengenai cara memimpin yang baik, cara pengambilan keputusan, serta meningkatkan soliditas tim, memudahkan koordinasi terpusat, mempercepat proses tercapainya target, meminimalisir waktu yang dibutuhkan untuk sebuah proses pekerjaan atau target. Jadi buku yang dibuat Peter Drucker berjudul Pemimpin yang Efektif, Efektif Eksekutif sangat membantu para calon-calon pemimpin dalam menambah wawasan, karena di dalamnya kita bisa melihat bagaimana langkah yang seharusnya atau keputusan yang harus dibuat karena seorang pemimpin yang baik atau efektif harus mampu mengambil keputusan yang tepat. Pada aspek yang kita dapat, misalnya adalah fokus pada hasil dan kontribusi terhadap organisasi. Ketiga, fokus terhadap kekuatan dan membangun sesuatu dari kekuatan inti daripada memperbaiki kelemahan. Keempat, membuat prioritas serta memiliki konsentrasi dan fokus terhadap sedikit hal dengan hasil yang luar biasa. Kelima, mengambil keputusan secara efektif. Kelima, hal tersebut harus dikuasai oleh seorang pemimpin yang efektif yang dituliskan oleh Peter Drucker. Terima kasih.